Situs Siti Hinggil, petilasan Raden Wijaya penuh dengan mistis dan keramat. Setelah mengunjungi Candi Brahu di Desa Jambu Mente, kita melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju petilasan Raden Wijaya atau Kartarajasa Jayawardhana, pendiri Kerajaan Majapahit. Selama dalam perjalanan kita melewati Kampung Majapahit, di mana deretan rumah-rumah penduduk seperti bangunan kampung kuno pada zaman kerajaan. Makam Raden Wijaya disebut juga Siti Inggil yang artinya tanah tinggi. Dulu penduduk di sini menyebutnya Lemah Geneng. Berada di Kampung Majapahit, Desa Becijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dekat dengan Candi Brahu dan Mahavihara Buddha Tidur. Situs ini ditemukan pada tahun 1965. Kala itu masih berupa struktur bata kuno yang tertimbun tanah penuh ilalang. Masyarakat setempat menyebutnya lemah geneng atau gundukan tanah. Pada tahun 70-an, di atas struktur bata kuno tersebut dibangun tembok keliling dengan atap terbuka luas 15 kali 5 meter persegi. Terdapat 2 tangga di sisi timur, barat, dan selatan sebagai akses keluar masuk. Di sebelah barat bangunan utama terdapat pendopo terbuka yang biasanya digunakan sebagai tempat istirahat para peziarah dan pengunjung yang datang. Di samping pintu masuk bagian barat terdapat 2 makam ajudan setia Raden Wijaya yang bergelar Sapu Angin dan Sapu Jagat. Konon 2 sosok tersebut yang setia mendampingi Raden Wijaya pada saat mengalami masa-masa sulit. Suasana di sini sejuk dan adem karena banyak pohon besar nan rindang yang menaungi. Banyak burung tekukur yang hidup bebas di tempat ini. Di selatan pendopo peziarah terdapat makam seorang kiai bernama Kasan Ulama yang wafat tahun 1982. Konon kabarnya Hasan Ulama tersebut adalah guru spiritual Presiden Soeharto. Di selatan makam Hasan Ulama terdapat Sanggar Pamujan. Konon katanya, disinilah Raden Wijaya bersemedi dan mendapat wangsit untuk mendirikan Kerajaan Majapahit.
Setelah kita mendapat izin dari juru kunci, kita diperbolehkan masuk ke dalam Siti Inggil melalui tangga pintu sebelah barat. Dan terlihat di dalam bangunan ini terdapat makam Raden Wijaya atau Brawijaya I yang bergelar Kartarajasa Jayawardhana. Makamnya paling besar di ujung dengan panjang sekitar 2 meter. Selain makam dari Raden Wijaya, ada makam Permaisuri Garwo Padmi Gayatri dan 2 selir dari Raden Wijaya bernama Doro Jinggo dan Doro Petak. Konon katanya Doro Jinggo ini berasal dari Kamboja dan Doro Petak berasal dari Cina, makanya dia disebut petak atau putih. Dan yang terakhir ada makam Abdi Kinasih bernama Kaki Regel. Raden Wijaya itu merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit dan juga raja pertama dan masih gelar Kartarajasa Jayawardhana. Kalau dikaji, dia termasuk anak dari Raja Galopapon, itu termasuk dari Singasari, termasuk yang terkenal itu Lembekal, bapaknya dari Raja Galopapon yang bernama Dharmajaya. Kelima makam ini dinaungi pohon kesambi besar dan rindang. Ketika kita masuk ke dalam pemakaman ini, kita akan disambut bau dupa dan aroma wangi bunga yang merebak menusuk hidung, menjadikan tempat ini terasa sakral dan mistis. Banyak orang berpendapat di sini ini bukanlah makam Raden Wijaya. Berbagai sumber menyebut raja-raja Majapahit menganut ajaran Hindu. Dalam kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi dan didarbakan di Candi Simping, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah dikremasi, abunya disimpan di Candi Simping tersebut. Masyarakat di sini mempercayai sebagian abu Raden Wijaya ditanam di sini dalam bentuk makam. Bagaimana menurut Anda? Meskipun begitu, tempat ini banyak dikunjungi politisi dan para pejabat, mulai dari pejabat lokal hingga pejabat negara. Sejumlah presiden Indonesia yang pernah mendatangi tempat ini adalah Soekarno, Soeharto, SBY, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri. Di luar tembok bangunan Siti Inggil terdapat sebuah sumur tua yang airnya diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau yang ini benar tidaknya kita kembali pada kepercayaan masing-masing. Tak jauh dari sumur tua terdapat lumpang kesucian yang airnya bebas dipakai untuk minum oleh para pengunjung.
Oke, terakhir, situs ini tidak masuk dalam cagar budaya nasional karena dipastikan bukan bangunan kuno di era Majapahit. Sedangkan biaya perawatan dan lain-lainnya didapat dari sumbangan para peziarah yang datang. Oke, sampai di sini dulu perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, saya John Agi Siber melaporkan.